Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 2 Mei tahun 2025.
dilakukan. Di mana-mana bisa buka berdakwah. Yang penting apa? Punya misi mengajak berbuat kebaikan, dakwah. Jadi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada tiga tingkatan dakwah. Yang pertama, dakwah bilisan, dakwah dengan ucapan. Selalu mengajak kebaikan, nasihat kebaikan dan dakwah. Yang kedua, dakwah biqalbi, berdakwah dengan hati, mendoakan orang yang kita kasih. Ini bagi orang-orang yang beriman, yang yakin dengan Quran tadi, tapi nggak yakin kalau begini ada bisa. Jadi apa? Yakin dulu bahwa Quran, yakin dulu apa dari Quran, yakin dulu apa dari Allah. Baru yakin orang beriman. Wala yazidu dzalimin illa khasara. Beda bagi orang-orang yang boleh. Orang ngaji tak dapat apa? Menjadi rugi kita. Lalu siapa orang boleh? Orang ngaji rugi. Gak nemu enak, tambah rugi. Itu orang-orang yang boleh. Illa khasara. Kecuali rugian. Sampai seperti itu. Karena apa? Orang yang beriman wajib percaya kepada Allah. Amin. Aku lupa lihat dan astagfirullahaladzim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan muslimin. Hari ini kita masukkan kita dimuliakan oleh Allah. Mari bersama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan cuma kita ini senantiasa dimaukan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi maksud kita sekali kita berdoa kepada Allah dan seluruh dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kulli muslimin wa muslimat Soalnya dulu sudah didapatkan. Anak-anak silakan bikin sok dan juga suara. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Rindu
cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Video pembelajaran. Cara menggapai hidayah. Bagaimana upaya kita untuk mendapatkan hidayah? Dan bagaimana pula caranya membuat orang lain mendapatkan hidayah? Berikut di antara sebab-sebab seseorang mendapatkan hidayah. Pertama, bertauhid. Seseorang yang menginginkan hidayah Allah, maka ia harus terhindar dari kesyirikan. Karena Allah tidaklah memberi hidayah kepada orang yang berbuat syirik. Allah berfirman yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Kedua, taubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang tidak bertaubat dari kemaksiatan. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya. Ketiga, belajar agama. Tanpa ilmu agama, seseorang tidak mungkin akan mendapatkan hidayah Allah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika Allah menginginkan kebaikan atau petunjuk kepada seorang hamba, maka Allah akan memahamkannya agama. Keempat, mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Kemaksiatan adalah sebab seseorang dijauhkan dari hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Dan kalau demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Kelima, membaca Al-Quran, memahaminya, mentadabburinya, dan mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Keenam, berpegang teguh kepada agama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ketujuh, mengerjakan salat. Di antara penyebab yang paling besar seseorang mendapatkan hidayah Allah adalah orang yang senantiasa menjaga salatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah yang artinya, Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan merupakan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapakah mereka itu? Dilanjutkan pada ayat setelahnya, yaitu mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib, mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rizki yang diberikan kepadanya. Kedelapan, berkumpul dengan orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, apakah kita akan menyuruh selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak pula mendatangkan kemudaratan kepada kita, dan apakah kita akan kembali ke belakang sesudah Allah memberikan petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan di pesawangan yang menakutkan, dalam keadaan bingung, dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan yang lurus dengan mengatakan, marilah ikuti kami. Katakanlah,
Sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenarnya petunjuk, dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat ini. Ayat ini adalah permisalan yang Allah berikan kepada teman yang saleh yang menyuruh kepada hidayah Allah, dan teman yang buruk yang menyuruh kepada kesesatan. Barang siapa yang mengikuti hidayah, maka ia bersama teman-teman yang saleh, dan barang siapa yang mengikuti kesesatan, maka ia bersama teman-teman yang buruk. Video pembelajaran. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Anak-anak ini ketika mereka kecil, pendidikan buat mereka itu lebih kepada hafalan. Menghafal dan menghafal. Bagaimana dia mendengarkan hal-hal yang baik-baik. Ucapan-ucapan yang baik. Bacaan-bacaan Al-Quranul Karim. Yang insya Allah dia akan dapat menyerapnya dan mengingatnya. Adapun kalau sudah bicara membaca, kapan anak itu diajari membaca? Ya, tatkala anak itu sudah mulai bisa menangkap apa yang disampaikan oleh orang tua. Dia bisa duduk. Sekarang ada yang namanya PAUD. Ya, mungkin mulai umur 4 tahun, ada 3 tahun setengah. Sudah mulai, tapi pelajaran-pelajaran ringan buat mereka. Cara belajarnya juga mendidiknya anak-anak seumur itu juga berbeda dengan anak-anak yang harus serius. Ya. Maka orang tua jangan sampai kemudian dia membebani anaknya padahal anak itu belum mampu. Jadi pendidikan buat mereka tadi dengan menghafal. Ya dengan cara dia bermain. Anak-anak suka bermain. Ya udah bagaimana dia bermain, telinganya mendengar. Bagaimana dia bermain tapi dia mengenal huruf. Makanya kita lihat di sekolah-sekolah PAUD itu kadangkala ya ada huruf K bersama mungkin ada fotonya kuda atau apa, dikatakan K kuda, atau buah-buahan ya, umpamanya ada huruf B, apa buah yang pakai huruf B coba, ada huruf apalah S salah atau apa. Jadi anak-anak kalau bahasa Arab juga mungkin seperti itu. Ada kaf, ada kumathro, umpamanya ada buah kakak atau apa. Jadi seperti itu. Mungkin ini sebuah pendidikan yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Jangan sampai kemudian anak-anak itu terbebani. Dia suka main, tapi main yang positif. Main yang menghasilkan ilmu. Main yang dia mendapatkan pelajaran. Bukan main yang menghabis-habiskan uang kadangkala dan gak ada manfaat buat anak-anak kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang
مساها لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن التحيات وأبسلام. Anak-anak yang baterai pertamanya kata-kata pujian, atau ada orang bilang istilahkannya word of affirmation, itu dia punya ciri khas selalu muji orang tuanya dan juga muji dirinya sendiri. Bunda cantik banget hari ini, walaupun masih 3 tahun 4 tahun ya. Abi keren banget, atau dia muji dirinya sendiri ya. Umi hebat gak aku, keren gak aku? Ada gak tuh anak-anak yang setiap hari begitu? Kemungkinan besar baterai pertamanya dia adalah ya word of affirmation atau kata-kata pujian ini. Ya. Maka kalau ada anak kayak gitu, langsung saja dipuji. Bunda, hebat gak aku? Ingat, tetap harus masukkan ya prinsip-prinsip Adinul Islam. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, hebat nak. Supaya apa? Supaya baterainya di-charge tuh. Baterai pertama di-charge, maka baterai yang lain akan tercas. Hindari ibu marahin dia. Ria. Nggak gitu. Nggak gitu. Ini namanya baterai kasih sayang, fitrah dari Allah. Ya, tapi masukkan lagi ya kesantunan-kesantunan dalam kita memuji. Bersyukur dulu, say hamdalah ya, atau Masya Allah, Tabarakallah. Nah, supaya itu. Paham tentang ini ya? Ya. Itu banyak sahabat yang ibadah itu seneng. Kanjeng Nabi ku nerangno, sok ben wong dihisab ngene-ngene, ngono wong desa. Sanggepe kula lah, kula kan desa, timbang jenengan kan kota jenengan. Tapi kula omah buyut-buyut kula teng Damaran Guri Menara. Dadi kula nggih setengah kota, setengah desa. Niku wis nyerita hisab, sahabat sing kota-kota ku nangis mergo kabeh kok dihisab. Dadi koyo kowe ini dihisab, Bang. Ku nyanyi order ae ikhlas. Ku hisab kabeh. Terus sing ngaji ki niat ngaji apa timbang ning omah nganggur. Ku hisab kabeh. Kabeh diaudit. Terus takoke wong desa iku lucu. Ya, tawalla bi nafsi. Tawalla iku tapi kok sing ngisap Allah piyambak to Kanjeng Nabi. Iya Allah dhewe. Langsung balik ambek guya-guyu. Bagus lah gitu. Nabi kan bingung. Cah iki malah guya-guyu. Dicelon nek. Ya Arabi rene, kok koyo guya-guyu ku piye? Lah wong jenengan ngendikan jare sing ngisap Allah piyambak. Lah terus piye hubungane piye? Selama ini hubungan Allah dengan saya itu baik-baik saja. Aku wong desa yo mangan yo ngombe yo bahagia, paling sampean nggih sami. Artinya dia tuh gak siap kalau yang menghisab selain Allah. Mergo Allah Rahman. Sampai Nabi dipuji faqhul arabi, pinter kowe jeneng. Dadi wong nekat seneng ngene iki seneng, pinter, apa? Pinter. Allah kan ana indadzoni abdi. Jadi banyak cerita keceriaan sing diapresiasi Rasulullah SAW. Itu sing dimaksud kul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bi dzalika falyafrah. Kowe eling fadhole Allah, kowe eling rahmati Allah, atas nama itu falyafrahu padha napa seneng. Orang Bedui itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pinter. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang Bedui. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang Bedui itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah cerita kiamat. Wah, dahsyatnya kiamat kayak apa? Semua orang diam nangis semua. Orang Bedui enggak, lebih cerdas. Ini Nabi itu aneh. Cerita kiamat kalau udah ada tanggalnya ini gimana? Orang nangis semua karena dahsyatnya kiamat kayak gitu. Bumi dihancurkan, wus. Pantas sudah nangis dewi-dewi. Ya ono sing nangis pabrik banyune macam-macam ya. Ini kalau kiamat gimana ini perjalanan air kemasan saya kan orang mikir. Mikir dewe-dewe gitu. Tapi ini enggak. Orang Bedui cara berpikir tuh enggak. Malah ya Rasulullah, mata sa'ah. Engkau itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya.
Kalau cerita kiamat ya harus jelas dong kapannya. Jadi unik. Jadi cara berpikir sahabat kaget semua loh. Kaget. Sehingga tanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Lama-lama Nabi diangen-angen, bener juga orang ini. Saya cerita kiamat kok gak jelas kapannya. Ini Nabi menjawab. Tapi karena Nabi orang-orang yang sangat pinter, tanya balik. Ma'atattalaha. Lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan, saya tanya balik. Ya persiapan kamu apa? Jawabnya santai aja. Fa wallah ma'atattalaha kabira sholatin wala siyamin walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Saya enggak menyediakan apa-apa, sholat saya biasa aja, maksudnya standar. Ya kira-kira 5 waktu pas. Ya jenis saya lah kira-kira gitu. Wala kabira siyamin, dan saya puasa ya standar saja pas. Walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Jawabannya Nabi apa? Almar'u ma'aman ahabba. Sebagian riwayat anta ma'aman ahbabta. Jadi hadis itu populer tuh barokahnya wong desa tadi. Andai kan dia punya etika, maka sowan dulu tanya 4 mata. Itu jadi hadis ahadi. Tapi barokahnya dia selonong di depan umum. Zaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir. Jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang enggak baik. Maksudnya su'ul adab. Tanya gitu kan su'ul. Tapi itu barokah. Akhirnya hadis itu mutawatir karena didengar ribuan sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Jadi barokahnya orang su'ul adab itu ya ada. Karena Allah yang mendesain ini. Akhirnya kata sahabat, kata Anas bin Malik, mereka itu mangkelnya bukan main sama Arabi tadi, karena tanya nggak sopan sama Rasulullah. Tapi setelah Nabi jawab almar'u ma'aman ahabba fama farihu bisyai'in farahum bidzalika badal. Mereka tidak pernah senang dengan hadisnya Nabi sesenang riwayat almar'u ma'aman ahabba. Barokahnya Arabi. Iblis keluar dari surga bukan karena menyembah berhala, karena iblis tidak pernah nyembah patung, iblis nggak pernah nyembah pokok kayu. Iblis bertauhid kepada Allah. Lalu kenapa iblis keluar dari surga? Iblis keluar dari surga karena penyakit hasad. Hasad, bukan syirik, bukan munafik. Iblis keluar dari surga karena hasad. Hasadnya kepada siapa? Kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Wahai para malaikat semuanya, bersujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud kepada Adam. Hasad iblis. Adam makhluk baru kemarin sore. Saya, kata iblis, sudah beribadah ribuan tahun. Iblis itu nama aslinya Azazil. Siapa namanya? Azazil. Beribadah 1000 tahun, naik langit pertama. Beribadah 1000 tahun, naik langit kedua. Beribadah 1000 tahun, naik langit ketiga. Beribadah 7000 tahun, naik langit ketujuh. Selevel dengan malaikat. Wah, ini langit ketujuh ini. Tapi ada makhluk yang baru diciptakan kemarin sore. Tiba-tiba disuruh semua malaikat bersujud kepada Adam. Enak aja, kata iblis, muncul hasad, dengki, nggak senang melihat nikmat yang diberikan Allah kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud illa iblis. Iblis nggak mau. Lalu Allah bertanya kepada iblis. Allah bertanya bukan Allah nggak tahu, Allah maha tahu. Kenapa Allah bertanya? Allah ingin ngasih tahu kepada manusia. Ma mana'aka alla tasjuda li Adam. Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar. Kau ciptakan saya dari nar, dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia kau ciptakan dari tanah, warnanya hitam, letaknya rendah, baunya busuk. Saya dari api, merah, menyala abangku. Enak aja saya mau sujud sama dia, nggak mau. Apa kata Allah? Malaka anta takabbara fiha. Kamu tidak layak menyombongkan diri di dalam surga. Ukhraj, keluar. Innaka minas saghirin. Kau kecil. Iblis yang sudah pernah tinggal di surga keluar gara-gara hasad. Apalagi kita yang
Yang paling mengerikan adalah sholat tak pernah, puasa tak pernah, sedekah tak pernah, tapi hidupnya lancar-lancar saja. Itu namanya istidraj. Tetangga saya Pak Ustaz tak pakai jilbab, sholat tak pernah, puasa tak pernah, hidupnya lancar, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka dengan istidraj. Kami mainkan mereka karena mereka mempermainkan Allah. Mereka sangka Allah lalai, mereka sangka Allah lupa. Tidak, Allah sedang memainkan engkau dengan istidraj. Jadi caranya biar sadar, introspeksi diri. Mengapa aku begini? Kalau terasa salah, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau sibuk sampai mati dengan urusan keluarga, ya silakan. Mau sibuk sampai mati dengan kerjaan, silakan. Qul tamatta'u bi ghaizikum. Allah katakan begitu. Suka-suka kalian. Suka-suka kalian. Allah kasih kebebasan. Bahkan Allah mengatakan, fa'budu ma syi'tum. Kalau kalian mau sembah selain aku boleh. Fa'budu artinya kalau kalian mau mengabdikan diri bukan kepadaku, silakan. Gak ada masalah sama Allah. Allah gak butuh kita kok. Ya salam. Hidup ini akan repot terus, Pak. Kapan orang itu tidak repot? Kalau dia irji'i ila rabbik. Irji'i itu pulang harus lewat jalan. Bapak ini dari dulu ngeluh semua. Kok nggak bisa khusyuk? Jalan khusyuk cuma bertorikoh. Kalau nggak khusyuk terus, persoalan keluarga dibawa sholat. Betapa kurang ajarnya kita kepada Allah. Urusan kerjaan kita bawa sholat. Bapak ini mau ketemu pimpinan, tapi masalah keluarga dibawa ke pimpinan. Sopan nggak? Kita bisa konsentrasi mencari fulus yang bakal kita tinggalkan, tapi tidak bisa mengkonsentrasikan diri untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru saya ngajak murid-muridnya belajar thariqat. Guru saya umurnya 82 saat itu. Murid-muridnya umur 60-70. Udah ngaji dari umur 25-an. Apa kata guru saya? Ayo belajar thariqah yuk. Jawaban yang umur 70 apa? Nanti aja Pak Kiai kalau udah tua. Lah, dia nggak ngeras tua, Pak. Kita akan sibuk di rumah Pak Kiai. Buya, kita sibuk di rumah. Ternyata jawaban itu jawaban dia semenjak umur 25. Sekarang umur 75 dia nggak sadar kalau dia sudah tua. Hidup itu berpindah dari sebuah masalah satu ke masalah yang kedua. Selesai masalah kedua, pindah masalah ketiga. Sampai kapan? Sampai kita berhadapan dengan masalah yang tidak ada solusi, yang bernama kematian. Lalu bagaimana kalau kita nggak punya ilmunya, jamaah? Yang bikin kita berantakan bukan beratnya masalah, bukan beratnya ujian atau ringannya ujian. Adapun kita dengan segala fasilitas yang Allah kasih, kemudahan yang Allah berikan, hanya modal datang, hanya modal jalan, kesempatan dibuka, didukung. Tapi kemana semangat mempertahankan ilmu? Kemana semangat menuntut ilmu itu? Sudahkah kita sadari betapa pentingnya ilmu? Lagi-lagi, ini masalah kesadaran. Banyak kita nggak sadar bahwa ilmu itu sepowerful itu. Ilmu itu kehidupan di dunia maupun di akhirat. Bayangkan sebuah malam di Cina, di mana bulan tidak hanya bersinar, tetapi juga buatan. Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Cina telah menciptakan bulan buatan yang dapat mengubah cara kita melihat malam. Ini bukan sekadar fantasi. Ini adalah inovasi nyata. Dengan bulan buatan, kota-kota akan lebih cerah tanpa perlu listrik, menghemat biaya dan mengurangi polusi. Bayangkan langit yang lebih bersih dan malam yang lebih hidup. Tetapi ada lebih banyak yang bisa kita eksplorasi. Apa dampak teknologi ini bagi lingkungan dan masyarakat kita? Apakah kita siap untuk masa depan yang lebih cerah? Jangan lewatkan perkembangan luar biasa ini. Ikuti kami untuk informasi lebih lanjut tentang bulan buatan Cina yang akan mengubah dunia. Mungkin belum dengar ya saya, Gus Dur ini sampai hari ini belum urusan sama malaikat. Loh, ya apa sih sampai? Jadi Gus Dur itu saya kalau pulang ke Jombang mampir nang Ketubireng lho. Gus Dur ndodok ning sor wit kelapa. Gus, lan apa sampeyan mriki, Gus?
Arek-arek itu. Napa arek-arek? Lho, sampeyan lak terus dawuhe Kanjeng Nabi. Nek wis sing ziarah nang kubur iku wis 7 langkah meninggalkan kuburan, baru malaikat mungkar nakir datang. Lah iki gak tau leren arek-arek iki. Nek kuburan 10 gorong sampai mulai tambah 10, tambah 50, tambah 100. Bertahun-tahun gak tahu leren ziarah nang aku. Lah terus aku kepethuk malaikat kapan? Gus Dur ndodok ngene. Bukan berarti kalau kita memaafkan seseorang, kemudian kita nggak mau ketemu sama dia, kita memutuskan tali silaturahmi. Bukan. Justru kita menjaga hati kita supaya dia tetap baik-baik aja. Jadi memaafkan tapi nggak mau ngelihat lagi misalnya, atau nggak mau ketemu, nggak ada masalah dengan itu. Maka Allah kasih pilihan, engkau mau hidupmu tenang, hidupmu tentram, hidupmu baik-baik aja. Urusan dia, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, semua perbuatan buruk Allah balas. Sama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan baik Allah balas, perbuatan jahat Allah balas. Allah nggak tidur, Allah lihat, Allah Maha membalas setiap perbuatan. Serahkan sama Allah. Urusan kita, ya Allah saya maafkan, ya Allah saya mau hidup tenang, saya mau hidup baik, ya Allah saya berdoa, ya Allah semoga dia tidak melakukan kejahatan kepada orang lain, berikan hidayah kepada dia. Itu yang diajarkan Rasul kepada kita. Walaupun gak mudah memang. Makanya balasannya surga. Makanya ada pintu surga khusus untuk orang-orang yang mudah memaafkan, karena Allah tahu gak mudah. Perbuatan seperti itu tuh dikategorikan perbuatan orang-orang bertakwa. Gak mudah, gak semua orang bisa melakukan itu. Sedekah itu kata Rasulullah bisa memadamkan dosa, sebagaimana air dapat memadamkan api. Jadi teman-teman pilihlah apa yang mau teman-teman lakukan. Mau puasa, mau sedekah, semuanya diampuni oleh Allah, asalkan selama engkau menjauhi dosa-dosa yang besar. Jadi ibadah-ibadah lainnya atau amal-amal soleh yang lainnya, ya, sholat dan semua rangkaian amalan-amalan itu, kalau kita lakukan secara rutin, maka itu bisa menghapuskan dosa, bisa meleburkan dosa-dosa kita, menghapus dosa yang sangat efektif bagi kita. Misalnya juga teman-teman sekalian ya, contoh-contoh lainnya ya, adzan yang dikumandangkan oleh muadzin misalnya, orang yang mengumandangkan adzan. Orang yang mengumandangkan adzan itu Masya Allah dosanya diampuni, dan juga orang yang mendengarkan adzan. Video dakwah. Sedekah yang paling afdal kata Rasulullah SAW adalah juhdul muqil. Sedekahnya orang yang sedikit hartanya. Kenapa demikian? Lianna as-sadaqata bisyai' ma'a shiddatil hajati ilaihi wasyahwati lahu. Karena mampu bersedekah dengan sesuatu harta yang kita miliki padahal kita membutuhkan, atau kita orangnya masih butuh kepada harta itu, bahkan kita pun masih ingin memiliki harta itu, ini lebih utama dari sedekahnya orang yang kaya, orang yang memiliki harta lebih berlebihan, dengan catatan bisyarti alla yatadarrar fi badanihi, dengan catatan bahwa orang ini tidak termudaratkan bila dia bersedekah dengan hartanya yang sedikit itu. Wala yatadarrar man kanat talzamuhu nafaqatuhu. Demikian juga orang yang ada di bawah tanggungannya tidak termudaratkan. Artinya bahwa sedekah orang yang sedikit hartanya ini itu sedekah yang sangat mulia, karena dia mampu bersedekah padahal dirinya adalah bukan orang yang berkecukupan, padahal dirinya juga ingin kepada harta itu, tapi dia bersedekah. Itu sangat utama dibanding mereka yang bersedekah dengan orang yang bersedekah dan dia sudah memiliki harta yang banyak, sebagaimana dijelaskan oleh hadis berikutnya. Ini dengan catatan bahwa orang ini kalau dia bersedekah dengan harta itu tidak termudaratkan. Jangan sampai ia bersedekah kemudian ia menjadi orang yang mengemis setelah itu. Begitu. Atau dia bersedekah kemudian dia kelaparan. Atau dia bersedekah ternyata anak istrinya tadi kelaparan, tidak memiliki makanan. Maka catatan ini penting. Jangan sampai kita kemudian memegang kata-kata juhdul muqil, sedekah yang paling mulia adalah sedekah orang yang miskin, yang sedikit hartanya, kemudian ia melepaskan semuanya sementara ia tidak memiliki apa yang ia makan atau berikan juga untuk keluarganya. Ada hadis yang lalu mengatakan afdalus sadaqah an dhahri ghina, bahwa sedekah yang utama adalah yang lebih dari kebutuhan,
Nah, ini dua hadis ini sekilas ia seolah-olah bertentangan. Kalau hadis kita sekarang ini menunjukkan keutamaan sedekah bagi orang yang kekurangan, yang miskin. Sementara hadis sebelumnya menunjukkan bahwa sedekah itu setelah kita cukup. Maka Syekh Muhammad bin Utsaimin mengatakan dua hadis ini benar tidak bertentangan karena maksud daripada an-dhahri ghina bukan mesti kaya, tidak harus kaya. Ketika orang memiliki apa yang ia makan, apa yang ia butuhkan, lebih dari itu sudah dikatakan dhahri ghina. Itu sudah cukup. Meskipun dalam pandangan kita orang itu mungkin masih membutuhkan. Karena ada orang-orang yang punya harta biasa, dia punya harta, kalau dari sedikit kebutuhannya dia lebih, maka dia bisa bersedekah dan itu. Ini an-dhahri ghina. Jadi nggak mesti orang itu kaya-kaya sangat kaya. Itu sudah dikatakan an-dhahri ghina. Meskipun kalau kita lihat secara sosial, mungkin dia bukan termasuk orang yang menengah ke atas atau memiliki harta yang lebih-lebih sekali. Maka dua hadis ini sekali lagi tidak ada pertentangannya. Intinya bahwa orang yang bersedekah, ketika sedekah itu dia keluarkan dari harta yang secukupnya yang ia miliki, itu lebih utama dibanding mereka yang bersedekah banyak, tetapi dia sendiri juga orang yang memiliki harta yang sangat banyak. Maka oleh karena itu bersedekah itu tidak perlu menunggu kaya. Tidak harus jadi bos, tidak harus rekeningnya penuh. Bersedekahlah ketika kita memiliki, ketika ada yang kita sedekahkan. Dan jangan pernah meremehkan sedekah meskipun itu sedikit. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bersedekah dengan 1 biji kurma. Hanya itu yang beliau miliki. Hanya itu yang beliau miliki. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Berlindunglah dari neraka meskipun dengan setengah dari biji kurma. Berarti 1 biji itu banyak. Rasul sampai menyebutkan setengah dari biji kurma. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Maka jangan pernah kita meremehkan kebaikan itu sedikit pun, meskipun dia kecil. Kemudian di antara keutamaan sedekah, bahwasanya sedekah ini sebab seseorang mendapatkan doa dari malaikat. Doa malaikat yang isinya adalah supaya orang yang bersedekah diganti hartanya oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Kata Nabi SAW, tidak ada suatu hari di mana para hamba memasuki waktu pagi kecuali akan turun 2 malaikat. Jadi setiap pagi turun dua malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, maka berkatalah salah seorang di antara keduanya. Apa yang dia katakan? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah orang yang berinfak ganti. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak apa? Ganti. Jadi orang yang bersedekah dan berinfak didoakan oleh malaikat semoga hartanya diganti yang lebih baik. Dan doa malaikat adalah doa yang mustajab. Wa yaqulul akhar, dan berkata yang lain, yaitu malaikat yang satunya, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan diri dari sedekah. Artinya dia tidak mau bersedekah, bakhil. Tidak mau mengeluarkan sedekah. Dia mendoakan, ya Allah, berikan kepada orang yang menahan diri dari sedekah talafan, kerusakan, kebinasaan. Jadi didoakan oleh malaikat semoga hartanya apa? Binasa. Kita mau yang mana? Mau didoakan oleh malaikat dengan kebaikan atau didoakan dengan kebinasaan? Tentunya seorang muslim yang berakal memilih doa yang baik dari malaikat.
ya, dia mendoakan semoga diganti uangnya. Ya, kalau kita ingin mendapatkan doa ini, maka hendaklah kita bersedekah. الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبرار